Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Dari nol menuju puncak, perjalanan inspiratif pengusaha muda Indonesia. Bab 1, awal mimpi di kota Surabaya. Di tengah keramaian kota Surabaya yang tak pernah tidur, seorang pemuda bernama Adi Pratama memandang langit pagi dari jendela rumah kontrakannya yang sederhana di kawasan Wonokromo. Adi bukan anak dari keluarga kaya. Ayahnya seorang buruh pabrik dan ibunya pedagang sayur di pasar tradisional. Namun, sejak kecil, Adi punya mimpi besar, ingin membangun usaha sendiri yang bisa memberdayakan banyak orang dan membawa perubahan bagi komunitasnya. Selepas lulus SMA, Adi tak melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia bekerja serabutan, menjadi kurir, menjual pulsa, bahkan membantu ibunya berdagang. Namun, hatinya tetap membara untuk memulai bisnis sendiri. Pada suatu hari, saat menunggu pelanggan di warung kopi pinggir jalan, Adi mendapat ide untuk membuka usaha catering makanan sehat yang saat itu masih jarang ditemukan di Surabaya. Ia percaya, dengan gaya hidup yang semakin sibuk, banyak orang membutuhkan makanan sehat yang praktis dan terjangkau. Namun, memulai bisnis tanpa modal dan pengalaman bukan hal mudah. Adi harus menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan yang menguji kesabaran dan semangatnya. Bab 2, tantangan dan kegagalan awal. Modal awal Adi hanya 1 juta rupiah dari tabungan seadanya. Ia mulai dengan membeli bahan makanan segar dan memasak sendiri di dapur rumah kontrakannya. Dengan bantuan teman-teman yang rela membantu mengantar pesanan, Adi mulai menerima pesanan catering kecil-kecilan dari tetangga dan kolega kecil. Namun, tantangan besar segera muncul. Beberapa pelanggan mengeluhkan rasa yang belum konsisten, ada juga yang terlambat menerima pesanan karena Adi yang masih belajar mengatur waktu dan logistik. Beberapa pesanan pun batal, membuat Adi kehilangan uang. Kegagalan demi kegagalan membuatnya sempat putus asa. Pernah suatu kali, ketika ia harus membayar utang bahan baku tapi uang belum terkumpul, Adi merasa semua mimpi mulai runtuh. Namun, ibunya selalu memberi semangat, mengingatkan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Adi pun mulai belajar dari kegagalannya. Ia mencari informasi tentang manajemen bisnis lewat internet, mengikuti seminar gratis, dan mencoba berbagai resep hingga menemukan formula makanan yang disukai pelanggan. Bab 3, titik balik dan strategi bisnis. Melihat perkembangan tren digital, Adi mulai mengoptimalkan pemasaran lewat media sosial. Ia membuat akun Instagram dan Facebook yang menampilkan foto-foto makanan sehat dengan tampilan menarik. Ia juga aktif membalas komentar dan memberikan tips sehat untuk menarik pelanggan. Strategi ini mulai membuahkan hasil. Pesanan mulai meningkat, terutama dari kalangan pekerja kantor dan mahasiswa yang ingin hidup lebih sehat. Adi pun memutuskan untuk merekrut beberapa orang untuk membantu produksi dan pengantaran. Dia juga mulai menggandeng supplier lokal untuk mendapatkan bahan baku segar dengan harga lebih baik dan berkelanjutan. Dengan sistem kemitraan, Adi bisa memastikan kualitas bahan dan membantu petani lokal berkembang. Bab 4, menghadapi krisis dan belajar dari kegagalan. Setelah usaha catering Adi mulai stabil, datanglah tantangan yang tak terduga, pandemi global. Seiring pemerintah memberlakukan pembatasan sosial, banyak pelanggan yang membatalkan pesanan, dan logistik pengantaran menjadi sangat rumit. Pendapatan menurun drastis. Adi harus mengambil keputusan sulit. Apakah bisnis ini harus dihentikan sementara atau berinovasi? Dengan tekad kuat, Adi memilih untuk beradaptasi. Ia memutar strategi dengan membuat paket makanan sehat yang bisa tahan lama dan dikirim lewat jasa ekspedisi. Ia juga membuat program langganan online,
memberikan diskon khusus untuk pelanggan yang mau berkomitmen beli mingguan. Tak hanya itu, Adi mulai membuka kelas memasak sehat secara daring, memanfaatkan keahliannya untuk berbagi ilmu sekaligus memperkenalkan brand usahanya lebih luas. Hal ini membuka sumber pemasukan baru yang membantunya bertahan. Bab 5. Ekspansi dan mengelola tim. Dengan bisnis yang mulai pulih, Adi mulai memikirkan ekspansi. Ia membuka cabang kecil di Kota Malang dan menjalin kerjasama dengan beberapa kantor besar sebagai penyedia catering rutin. Membangun tim yang solid menjadi tantangan lain. Adi belajar pentingnya komunikasi, delegasi tugas, dan memberikan motivasi pada karyawan. Ia menerapkan budaya kerja yang terbuka dan suportif, sehingga semua merasa dihargai. Adi juga menerapkan sistem digital untuk manajemen pesanan dan keuangan agar lebih efisien. Ia menyadari, mengelola bisnis besar tidak bisa hanya mengandalkan kerja keras sendiri, tapi juga sistem yang tepat. Bab 6. Keberhasilan dan pelajaran hidup. Setelah 5 tahun, bisnis catering Adi menjadi salah satu yang terkemuka di Jawa Timur dengan omzet miliaran rupiah per tahun. Ia membuka peluang usaha bagi banyak pemuda dan pengusaha kecil lewat program kemitraan. Pelajaran terbesar yang ia bagikan adalah, kegagalan adalah guru terbaik, dan inovasi serta adaptasi adalah kunci bertahan dalam bisnis. Baginya, membangun bisnis bukan hanya soal keuntungan, tapi juga memberi dampak positif bagi orang lain dan komunitas. Adi kini sering menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, menginspirasi generasi muda agar berani bermimpi dan berusaha tanpa kenal menyerah. Bab 7. Membangun tim dan memimpin dengan hati. Seiring bisnis yang semakin berkembang, Adi menyadari bahwa ia tidak bisa menjalankan semuanya sendiri. Pada awalnya, ia mempekerjakan 2 orang teman dekat yang membantunya mengurus produksi dan pengantaran. Namun, seiring bertambahnya pesanan, kebutuhan tenaga kerja pun meningkat. Adi mulai merekrut karyawan baru, sebagian besar berasal dari komunitas sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Ia memberikan pelatihan agar semua memahami standar kualitas dan pelayanan yang harus dijaga. Namun, mengelola tim bukan hal yang mudah. Pernah suatu ketika, ada karyawan yang terlambat mengantar pesanan besar sehingga pelanggan kecewa dan membatalkan kontrak kerjasama. Adi merasa frustasi, tapi ia memilih menyelesaikan masalah dengan komunikasi terbuka. Ia mengadakan pertemuan khusus untuk mendengarkan keluhan tim dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini membuat karyawan merasa dihargai dan lebih loyal. Adi juga mulai menerapkan sistem insentif berdasarkan performa, sehingga motivasi kerja meningkat. Bab 8. Strategi pemasaran digital yang membawa gebrakan. Untuk memperluas pasar, Adi fokus mengembangkan pemasaran digital. Ia bekerja sama dengan seorang ahli media sosial yang membantunya membuat konten menarik dan rutin melakukan live cooking demo di Instagram dan TikTok. Tidak hanya itu, Adi juga mengadakan kontes resep sehat berhadiah voucher catering gratis yang viral dan berhasil meningkatkan engagement secara signifikan. Strategi kolaborasi dengan influencer lokal pun dijalankan. Melalui testimoni dan review positif, brand catering Adi semakin dikenal luas, bahkan sampai keluar Jawa Timur. Pemasaran digital ini membawa dampak besar. Penjualan naik drastis dan banyak pelanggan baru yang datang dari berbagai kalangan. Bab 9. Menembus pasar nasional dan berinovasi produk. Setelah menguasai pasar regional, Adi mulai menargetkan pasar nasional. Ia mengembangkan produk baru, seperti frozen meal sehat dan snack organik, yang mudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Adi pun membangun sistem logistik yang terintegrasi dengan partner ekspedisi terpercaya agar pengiriman bisa cepat dan aman sampai ke tangan konsumen. Untuk menjaga kualitas,
Adi mendirikan pusat produksi yang lebih besar dengan peralatan modern dan standar higienis tinggi. Ia juga menggandeng ahli gizi untuk memastikan produk selalu sehat dan sesuai tren konsumsi masa kini. Bab 10. Membina komunitas dan memberdayakan UMKM. Selain fokus bisnis, Adi aktif membina komunitas pengusaha muda dan UMKM di kota Surabaya dan sekitarnya. Ia percaya kekuatan kolaborasi lebih kuat daripada kompetisi. Melalui program pelatihan gratis, mentoring, dan pendampingan usaha, Adi membantu banyak pengusaha kecil untuk naik kelas. Ia juga menginisiasi bazar makanan sehat yang melibatkan para mitra dan komunitas agar bisa saling berbagi pasar. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat ekosistem bisnis di sekitarnya, tapi juga membuat nama Adi dikenal sebagai sosok inspiratif dan pemberdaya. Bab 11. Krisis dan refleksi diri. Di puncak kesuksesan, Adi mengalami tekanan berat. Beban tanggung jawab, ekspektasi tinggi, dan masalah personal mulai mengganggu kesehatan mentalnya. Ia sempat mengalami burnout dan mempertanyakan apakah semua ini sepadan. Beruntung, Adi mendapat dukungan dari keluarga dan mentor bisnisnya. Ia mulai belajar teknik manajemen stres, membagi waktu antara kerja dan istirahat, serta mempercayakan lebih banyak pekerjaan kepada tim. Pengalaman ini mengajarkannya pentingnya keseimbangan hidup agar bisa bertahan lama dalam bisnis dan terus berinovasi. Bab 12. Kesuksesan yang berarti dan pesan untuk generasi muda. Kini, Adi tidak hanya sukses sebagai pengusaha tapi juga sebagai inspirator. Ia selalu menekankan pentingnya kerja keras, kejujuran, inovasi, dan kepedulian sosial dalam menjalankan bisnis. Pesan Adi kepada generasi muda Indonesia, jangan takut memulai dari nol. Kegagalan adalah bagian dari proses. Fokus pada solusi, terus belajar, dan jadikan bisnismu sebagai alat untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Penutup. Perjalanan Adi Pratama mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukanlah garis lurus. Ada jatuh bangun, ada tawa dan air mata. Namun, dengan semangat pantang menyerah, inovasi, dan kepedulian, mimpi besar bisa diwujudkan dari nol.